Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Sudahkah Anda berolahraga? Nah, akhir-akhir ini memang bersepeda menjadi favorit masyarakat untuk berolahraga. Terlebih saat ini Indonesia tengah menuju normal baru dan tatanan baru beraktivitas namun mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kebetulan saya hari ini bersepeda memilih lokasi yang agak jauh dari kota Medan. Karena di sini selain tempatnya bersih, kemudian udaranya juga sejuk, jadi bisa lebih leluasa untuk bersepeda daripada beramai-ramai di tengah kota. Nah, kebetulan hari ini saya tuh janjian sama teman-teman saya gitu. Jadi saya belum melihat mereka nih, nggak tahu di mana. Jadi saya mau cari mereka dulu ya. Selamat pagi. Pak Kakanwil. Wah, ini ada Pak Wakil Gubernur juga. Ini janjian ini kayaknya nih ya. Ya, ketemu di jalan tadi. Oh, ketemu di jalan. Oke. Tapi memang sepeda sekarang itu jadi pilihan masyarakat ya, untuk olahraga ya, Pak ya. Nah, ini kebetulan ada Pak Kakanwil. Ini tadi saya amati dari jauh nih, kayaknya Pak Wagubsu dengan Pak Kakanwil lagi ngobrol seru nih. Kira-kira lagi ngebahas apa, Pak? Ngebahas gimana hidup sehat dulu. Oh gitu. Setelah itu baru ngebahas gimana Sumatera Utara. Tapi tadi lagi ngobrol sehat, gimana sepedaan. Terus juga lihat cuaca, udara hari ini. Bahas situasi pelayanan di tempat Pak Kanwil juga. Oh gitu. Tapi ini momen yang jarang loh. Ada Pak Kakanwil Kumham Sumut, kemudian ketemu sama Pak Wagubsu. Ini pasti ada obrolan yang serius nih yang dibahas ini. Benar nggak nih? Oke, jadi pemirsa, teman-teman yang saya maksud tadi adalah ya bapak-bapak ini. Ada Pak Sutrisno, Kepala Imigrasi, Kepala Kakanwil Kumham Sumatera Utara. Kemudian ada Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Musa Rajeksa, atau yang biasa akrab dipanggil dengan Pak Ijek. Nah, ini ngomong-ngomong tatanan baru Sumatera Utara nih. Ya Pak Kakanwil, boleh kembali dong Pak. Sepedanya mungkin boleh parkir di sini. Boleh. Nah, jadi kalau kita obrolin tentang tatanan baru Sumatera Utara, kemudian ada pelayanan juga yang nantinya akan semuanya beroperasi, dan masyarakat juga diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan. Saya mau ke Pak Ijek dulu ini sebagai perwakilan pemerintah yang menyusun kebijakan, kemudian mengkonsep juga mendesain kira-kira bagaimana nantinya yang akan diterapkan kepada masyarakat, Pak. Ya memang kita kan tidak mungkin juga membiarkan keadaan ini seperti ini terus. Kita harus mulai aktivitas, tapi dengan catatan harus menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Jadi protokol kesehatan harus dengan aktivitas yang ada. Tapi juga semuanya ini kita lagi sudah masuk dari kabupaten kota kita, karena di masing-masing kabupaten kota kita kan berbeda-beda ya, pelayanan dan juga protokol kesehatan, karena kita melihat juga jumlah pasien, jumlah yang terdampak COVID. Setelah itu kita sudah mengajukan ke pemerintah pusat, nanti dari pemerintah pusat akan memutuskan seperti apa, dan pelayanan kita itu pastinya dari beberapa sektor pemerintahan, baik juga sektor usaha, sektor pendidikan, dan hal-hal lain itu. Secara umum Pak, akan seperti apa sih nanti Pak? Ya, secara umum untuk new normal ini sudah ada arahan-arahan dari pusat, bahwa contohnya saja misalnya pelayanan paspor misalnya, itu kita sudah ada instruksi dari pusat namanya Easy Paspor. Easy Paspor itu di samping kita menjemput bola kepada atau melayani masyarakat, kita juga mencegah penyebaran COVID-19 ini. Easy Paspor ini kita lakukan misalnya kita memberikan pelayanan pemberian paspor itu ke masyarakat. Misalnya seperti kemarin hari Sabtu kita lakukan layanan Easy Paspor itu di Cemara Asri. Cemara Asri. Di Cemara Asri itu yang penting ada siapa yang bertanggung jawab di sana, artinya koordinatornya, lalu menghubungi kami, Pak ini ada minimal 50 orang, lalu kami datang ke sana, kita menggelar layanan. Jadi setiap orang yang di Cemara Asri sekitarnya
atau pas kebetulan yang ada di situ boleh melakukan penggantian paspor maupun pembuatan paspor baru. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga layanan ini di samping itu kita juga sekaligus sambil menyelam minum air, kita mengawasi orang asing yang ada di sini. Termasuk kita memberikan layanan kepada warga negara asing, sekaligus mengawasi orang asing melalui pelayanan itu. Karena orang asing yang ada di Sumatera Utara ini ada kurang lebih sekitar 1.500-an yang tersebar di Sumatera 33 provinsi kabupaten kota di Sumatera Utara, sehingga tadi yang disampaikan Pak Wagub tadi seperti itu, kita menyambut pelayanan yang ada di sini, sehingga nanti akan ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kami yang dari pusat itu. Oke, konsep sudah dibikin ya Pak ya untuk tatanan baru, juga dalam proses pengajuan ke pemerintah pusat untuk sosialisasi nanti ya kepada masyarakat. Nah, terkait dengan pelayanan ini Pak, tadi kan kalau dari sisi imigrasi sudah siap nih untuk jemput bola, kemudian ada pelayanan izin paspor juga. Nah, nantinya bagaimana Pak ke masyarakat yang harus ditekankan dari pemerintahnya Pak? Ya pastinya nanti kan akan ada sosialisasi yang lebih masif ya, karena kan instansi kita banyak beberapa instansi yang pelayanan langsung ke masyarakat, termasuk juga di internal kita, terutama perizinan. Memang selama ini kita pun sudah sistem online itu sudah berjalan, kan ada juga yang harus pertemuan langsung. Jadi pelayanan seperti di kita pemerintahan sendiri, seperti di Dispenda, pajak kendaraan bermotor ini kan merupakan salah satu andalan PAD kita. Ini juga tidak bisa berhenti, jadi samsat keliling kita tetap, pelayanan counter tetap, tapi tetap ada protokol kesehatan seperti pertemuan langsung itu dibatasi dengan screen, baik dengan face mask, juga kantor dengan pelindung kaca, supaya tidak langsung juga. Dan yang hal-hal lain juga, karena kita juga tidak bisa melihat situasi ini kan ekonomi terganggu. Betul. Jumlah pariwisata, wisatawan yang datang dari luar juga sekarang ini sangat-sangat minim. Ini harus kita bangkitkan lagi karena supaya ekonomi di daerah juga hidup. Jadi salah satunya adalah meyakinkan pihak luar bahwa Sumatera Utara sudah siap menerima orang-orang yang masuk, dan Sumatera Utara juga sudah menjaga protokol kesehatan dan juga menekan bagaimana penyebaran COVID ini tidak begitu luas. Oke, nah ini kita kembali kepada kultur masyarakat kita Pak, yang kita tidak bisa menutup mata atau menyangkal bahwa ada banyak masyarakat juga yang sepele, kemudian yang membandel dengan aturan pemerintah. Nah, ada sanksi atau tindak tegas untuk masyarakat Pak? Ya, memang ada sekarang ini seperti Medan, ada perwal ya, peraturan wali kota, ada juga peraturan bupati dikeluarkan di daerah. Satu sisi kita juga akan mau tegas dalam hal ini supaya masyarakat juga tahu untuk mengikuti aturan. Tapi kita akan melihat artinya tidak semata-mata harus tegas, karena tegas aturan, tapi juga kita melihat daerah wilayah, misalnya pasar wajib semua orang masuk harus pakai masker. Tapi ada juga di tempat-tempat yang memang pekerjaan dia mewajibkan dia juga susah pakai masker, seperti buruh, bangunan atau apa. Nah, kita akan lihat masih fleksibel, tapi intinya kita tetap menjaga harus kesehatan ini yang utama. Oke, jadi antara pemerintah kemudian instansi yang menerapkan kebijakan itu juga harus ada sinergitas ya Pak ya, agar masyarakat juga mematuhi aturan tersebut. Nah Pak Sutrisno, ini imigrasi juga kan di Sumatera Utara kita tahu ada beberapa pintu gerbang masuknya masyarakat ataupun warga negara asing dengan situasi sekarang, seperti di bandara, kemudian di pelabuhan juga ada beberapa yang sudah ditutup gitu Pak. Nah, aturan yang ditetapkan untuk warga negara yang masuk dari sisi pelayanan di bandara terutama Pak seperti apa? Ya, memang ini sudah mulai kita buka lagi Mbak ya. Kita sudah mulai buka lagi pelayanan di bandara misalnya. Kalau dulu counter itu tidak pakai kaca, sekarang kita sudah kacain supaya tidak ada minimal ada batasnya. Batas itu misalnya apakah itu
yang sekarang ini penularannya kan bisa dari air liur atau Iya. apa gitu kan ya, sehingga tidak ada kontak langsung antara petugas dengan yang dilayani. Demikian juga yang di kantor-kantor, di kantor imigrasi sekarang kan mewajibkan yang bersangkutan datang juga untuk wawancara dan sidik jari. Itu sehingga sekarang untuk pelayanan di kantor imigrasi itu sekarang mejanya dibelah dua, Bu. Dibelah dua. Jadi orang yang dilayani dengan petugas, tengahnya ada kaca. Oke. Ada kaca, sehingga semuanya juga pakai apa? Face shield Pakai ya, face up. Demikian juga yang dilayani wajib pakai masker, sehingga nanti ini bisa mencegah COVID-19, tapi pelayanan tetap jalan terus, kan gitu. Oke, itu juga sebagai sumber PAD pemerintah daerah juga ya Pak ya. Nah ini menarik sekali pembahasannya, nanti di segmen berikutnya pemirsa kami akan masih berbincang mengenai sinergitas atau kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kakanwil Kumham Sumut menuju tatanan baru masyarakat Sumatera Utara. Kita kembali sesaat lagi. Ada masih di Coffee Break Sumatera Utara. Pak Kakanwil, ini kalau membahas mengenai kolaborasi Kanwil Kumham dengan Pemprov Sumatera Utara, ini kan tentu tidak dalam hal new normal atau tatanan baru masyarakat Sumatera Utara. Nah, kira-kira sejauh ini sudah apa saja Pak yang dibentuk dan sudah berjalan untuk dalam hal kolaborasi dengan Pemda? Sebenarnya yang kolaborasi antara Pemda, baik itu Pemprov maupun kabupaten kota, ini yang pertama adalah masalah bidang pelayanan hukum dan HAM. Bidang pelayanan hukum itu di Provinsi Sumatera Utara ini kita sudah ada Raperda, rancangan peraturan daerah, baik itu dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Itu sekarang ini kalau tidak saya salah itu ada 17 Raperda, tapi sekarang ini yang baru kita harmonisasi ada 5 Raperda, yang 2 adalah dari provinsi, yaitu mengenai kearsipan yang pertama, yang kedua mengenai lembaga bantuan hukum. Jadi lembaga bantuan hukum ini adalah untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk membayar pengacara misalnya. Nah, ini kita buat raperdanya, dibuat oleh Pak Wagub. Kita sudah harmonisasi dan sudah selesai Pak itu. Sudah selesai termasuk kearsipan. Itu sudah selesai, kita tinggal kirim ke DPRD nantinya. Lalu ada 3 raperda lain, yaitu dari kabupaten kota, itu tentang lingkungan hidup dan tentang penyertaan modal di daerah, ya, itu apa namanya, perusahaan daerah, BUMD. Nah itu. Lalu itu di bidang pelayanan hukum tentang raperdanya. Sementara yang raperda yang lainnya menunggu, karena ini kan kita lihat juga prioritasnya, kira-kira prioritasnya priority tidak. Tapi untuk konsultasi hukumnya, misalnya orang mau membuat, kabupaten kota mau membuat rancangan peraturan daerah, itu kita bisa memberikan konsultasi hukum dengan pemerintah daerah, khususnya ini untuk dengan kabak hukumnya, kalau di provinsi dengan biro hukumnya. Nah, lalu mengenai HAM kita juga sampai sejauh mana kita memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, penegakan HAM-nya. Kalau misalnya ada orang yang melanggar HAM, tentu kita memberikan advice maupun guidance kepada mereka. Misalnya ada tuntutan dari mana, dari segi HAM-nya apa, kan gitu. Kita selalu guidance. Lalu di samping itu juga di bidang pemasyarakatan. Di bidang pemasyarakatan selama ini kami dengan pemerintah daerah sudah kompak, Bu. Iya. Ya, misalnya tentang rehabilitasi pengguna narkoba, ini narapidananya.
Kita ada rehabilitasi yang dibantu oleh baik itu Pemprov maupun kabupaten kota melalui dinas kesehatan dan berkolaborasi dengan yayasan-yayasan yang aktif untuk menangani narkoba ini. Kita dibantu, lalu juga dengan dinas tenaga kerja kita memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada narapidana. Mudah-mudahan kalau dia memiliki keterampilan nanti keluar dari penjara atau dari lembaga masyarakatan, dia memiliki keterampilan untuk terjun di masyarakat. Nah ini, lalu juga dengan keimigrasian dengan Perpres 125 tahun 2016 tentang illegal migrant atau imigran gelap, penanganan imigran gelap, itu tentu penyelenggaranya adalah pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah itu shelter atau community house yang sekarang ini disebutnya, itu penanganannya oleh Pemda, pengawasan orang asingnya oleh imigrasi. Nah, ini terjadi kolaborasi yang selama ini luar biasa, sudah kompak lah gitu. Di samping juga pelayanan keimigrasian yang lain, misalnya pemberian paspor. Pemberian paspor itu kita kolaborasi dengan dinas Dukcapil. Apakah ini KTP ini asli atau tidak? Yang kedua, misalnya syaratnya KTP harus punya iKTP. Kalau KTP masih lama, tentu kita kirim ke Dukcapil untuk pembuatan iKTP-nya. Itu barangkali hal-hal yang selama ini bukan hal yang baru, tapi ini yang kita tingkatkan terus-menerus. Termasuk tadi di pelayanan hukum, termasuk kita ada, karena COVID saja berhenti, tentang pembinaan desa sadar hukum. Yang dulu memang berjalan, dengan COVID ini memang kita bukan agak berhenti, tapi memang berhenti karena situasi. Barangkali itu Mbak Wanda, terima kasih. Kalau soal layanan imigrasi Pak, terutama pembuatan paspor, imigrasi kan punya target nih setiap harinya kalau nggak salah 300 warga yang membuat paspor begitu. Dengan kondisi sekarang seberapa besar penurunannya Pak? Ya, dengan kondisi sekarang imigrasi hanya diberikan kuota 40%. Misalnya 300 satu kantor, misalnya seperti kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan. Itu satu harinya misalnya 300 pelayanan. Nah sekarang kita hanya diberikan kuota 40%-nya dari 300. Nah, tapi kita juga memiliki layanan easy paspor. Easy paspor itu misalnya seperti kemarin di Cemara Asri itu kita lakukan pada hari libur Bapak. Pada hari libur kita lakukan, Sabtu, Minggu kita berikan layanan kepada masyarakat. Karena kita harus paham betul bahwa masyarakat perlu pelayanan yang optimal. Sehingga imigrasi ya harus mau nggak mau harus turun. Harus turun ya Pak ya? Nah, imigrasi punya mobil di sana Mbak. Itu mobil imigrasi. Yang mobile ini ya Pak ya? Ini mobil, ini kapan saja bisa dipanggil. Ada berapa unit Pak? Kita sementara baru ada satu ini. Baru satu ini, tapi kita mudah-mudahan, ya mana tahu nanti ada dermawan yang nyumbang mobilnya, alatnya kita. Gitu. Ya kan? Ini satu ini, misalnya ada orang sakit di rumah sakit, yang memang perlu diberikan paspor karena mau dibawa ke luar negeri, pengobatan di luar negeri. Kita layani pakai mobil ini, mobil unit ini kita bawa mobil unit ini ke rumah sakit untuk melayani yang sakit itu. Ya. Nah, ini saya mau ke Pak Ijek nih soal kolaborasi tadi ya Pak ya. Kolaborasi ada banyak yang diungkapkan oleh Pak Kakanwil tadi. Nah, ini juga kita tidak bisa, kita juga punya tenaga kerja asing yang juga banyak bermasalah, yang semuanya itu ditangani oleh pemerintah provinsi ya Pak ya, dengan imigrasi juga. Tapi maksimalkah Pak dari sisi Pemprov melihat ini untuk menangani setiap permasalahan masyarakat, terutama tenaga kerja kita yang asing Pak? Ya, selama ini ya antara kita pemerintahan dengan Kanwil Kemenkumham yang ada di Sumatera Utara, komunikasi, kolaborasi dalam kegiatan juga sudah cukup baik. Jadi tenaga kerja asing yang masuk ke Sumatera Utara, seperti apa yang disampaikan Pak Kakanwil tadi, datanya lebih kurang 1.500 orang. Ya, pengawasan ini kan tidak bisa juga serahkan sepenuhnya Kanwil karena keterbatasan kita, pemerintah yang ada di kabupaten kota juga memberikan informasi.
dari masyarakat juga, bila mana ada tenaga kerja asing yang ada, tapi apakah legal atau ilegal. Selama ini berjalan baik, dan juga ada pendatang-pendatang yang ilegal pun kita penampungannya, rumahnya, shelternya juga sudah kita siapkan. Oke, baik. Kita akan berbincang lagi, masih ada satu segmen lagi nih ya Pak ya, untuk sebagai informasi juga kepada masyarakat, karena wacana kita hari ini sangat menarik, kolaborasi Pemda Sumut dengan imigrasi tatanan baru, kemudian ada banyak progres yang sedang dijalankan oleh Pemda maupun Kanwilkumham Sumatera Utara. Pemirsa, Coffee Break Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi. Kita tahu ada banyak permasalahan juga di Kementerian Hukum dan HAM, mulai dari lembaga pemasyarakatan, overload, kemudian apa yang dilakukan oleh Pemprov Sumut untuk mendukung kolaborasi ini, Pak? Ya, pertama mungkin dari pengurusan paspor selama ini sudah baik, malah terus dari imigrasi peningkatan pelayanan terus. Walaupun sekarang situasi COVID, tetap pelayanan dengan baik. Kedua, memang masalah lapas lembaga permasyarakatan ini bukan hanya di Sumatera Utara, saya rasa seluruh Indonesia memang over kapasitas itu terjadi mana-mana. Kita melihat ini karena setiap 17 Agustus juga kami diundang dengan Pak Gubernur, selalu upacara di sana dengan para narapidana. Kita melihat situasi ini memang pentinglah ke depan kita juga ikut memikirkan bagaimana lapas ini sarana prasarananya juga baik dan mencukupin, terutama areal luas tanahnya. Pak Gubernur juga pernah menyampaikan kalau memang nantinya Sumatera Utara mempunyai lahan yang bisa diberikan kepada Kanwilkumham yang ada di Sumatera Utara untuk kita sumbangkan untuk membangun lapas yang baik. Karena apa? Lapas ini juga penting. Kita lihat setelah narapidana ini keluar, seperti apa yang disampaikan Pak Kanwil tadi, kan harus juga dia bisa berbaur ke masyarakat, harus dia bisa beraktivitas dan bekerja di masyarakat. Ini yang penting, kita lapas di dalam ini juga mencukupin untuk pelatihan-pelatihan, sarana olahraga, fasilitas-fasilitas lain, terutama juga lapas anak kita. Ini yang kita mau terus tingkatkan, dan mudah-mudahan ke depan Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa bekerja sama dengan Kanwilkumham yang ada di Sumatera Utara untuk membuat lapas yang lebih layak untuk dihuni. Pak Kanwil, seberapa parahnya overkapasitas di lapas kita, Pak? Ya, sebenarnya udah hampir 100%, malah ada yang beberapa lapas atau rutan sudah 100% lebih. Contoh saja, misalnya seluruh Sumatera Utara nih kapasitasnya hanya 14 ribuan lah. Sekarang ini sudah hampir 30 ribu. Wow. Hampir 30 ribu. Lalu contoh misalnya seperti di rutan Labuan Deli. Labuan Deli itu kapasitasnya cuma 600, tapi sekarang isinya sudah hampir 1.500. Nah ini kan udah 100% lebih, sehingga penawaran dari Pak Wagub tadi merupakan suatu hal yang luar biasa buat kami. Tentu kami akan menyambut, sekalipun nanti setelah itu kita pasti akan berbicara masalah bagaimana cara membangun dan lain-lain. Tapi apapun itu, suatu pemikiran Pak Wagub yang luar biasa untuk kontribusi kepada kami nanti di sini, sehingga nantinya akan ada mungkin lapas yang besar, sehingga untuk tinggal pun layak lah gitu ya. Kalau sekarang memang satu sel isinya 40, itu yang kadang-kadang satu sel kan harusnya cuman isi 15, bisa 30, bisa 40, karena memang keadaan yang terpaksa. Terus dengan kondisi sekarang, Pak, pandemi, bagaimana, Pak? Ya, tentu dengan kondisi pandemi ini, sebenarnya kalau untuk narapidana, itu kan orang nggak pernah keluar. Betul. Nggak pernah keluar, tentu udah shift sebenarnya. Shiftingnya lebih shifting Kita yang di luar ini ya, Pak, ya? yang di dalam, justru karena nggak pernah keluar. Tapi oleh karena itu, penjaga-penjaga lapas maupun pegawai-pegawai lapas, kami tekankan harus setiap orang harus memiliki 1 botol sanitizer untuk menyemprotkan barang-barang yang sering dipegang. Contoh, handle pintu.
handle pintu harus sering disemprot, karena handle pintu itu napi keluar dari situ juga. Kalau nggak sering disemprot, nanti yang pegawai lapas ini entah dari mana-mana dia bawa penyakit nempel di situ, dipegang oleh narapidana, nanti nular satu orang aja. Selesai, habis ya Pak ya. Oleh karena itu saya bawel, saya cerewet sekali di sini. Ayo semprot, semprot, semprot dan semprot. Itu. Jenguk nggak boleh ya Pak ya? Sekarang untuk menjenguk itu masih belum diperbolehkan. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi kerinduan keluarga dengan BBP narapidana? Tentu kita siapkan ini Bu, kita siapkan sarana berupa handphone maupun laptop untuk kunjungan online. Jadi mereka bisa video call dengan keluarganya, saling bercurhatlah di situ. Paling enggak mereka punya waktu antara 5 sampai 7 menit. Nah itu per orang. Karena kan antri banyak ini. Itu. Oke. Nah Pak Wagub, dengan kondisi ini tadi Kanwilkumham sudah berkomitmen, walaupun pandemi mereka berkomitmen untuk membantu PAD Sumatera Utara dengan layanan imigrasi tetap berjalan ya Pak ya. Nah kalau dari Pemprov Sumut, seberapa besar komitmen yang ingin ditegaskan Pak? Tidak hanya instansi ini saja gitu, tetapi mungkin juga instansi yang lainnya untuk membantu PAD Sumatera Utara dengan kondisi sekarang Pak. Ya sekarang ini memang kan kita selalu mengundang para stakeholder dan Forkopimda yang ada di Sumatera Utara untuk menyampaikan bagaimana situasi saat ini. Terus kedua juga bagaimana penerapan new normal ini ke depan. Dengan ini kita akan mendengar juga dari instansi-instansi yang lain apa kira-kira yang akan dilaksanakan dan apa kira-kira yang bisa kita berikan, kita bantu juga supaya sinergi ini berjalan dengan baik, supaya masyarakat juga merasa terlayani, dan kita juga untuk PAD ini, walaupun memang tetap PAD ini terkoreksi saat ini hampir 40% kita penurunan PAD kita, tapi kan tidak bisa juga kita berdiam diri ya. Kita harus tetap berinovasi, tetap bekerja sama. Mudah-mudahan ke depan ini semakin baik, karena memang situasi sekarang ini kan belum pernah terjadi. Sayang sekali Pak, waktu kita terbatas. Sebelum closing ini ada sepertinya sesuatu yang ingin diberikan kepada dari Pak Kanwil ke Pak Wagub sepertinya. Mohon izin Pak Wagub, ini kebetulan kita punya majalah. Walaupun ini tidak setiap hari terbit, tidak setiap minggu terbit, tapi ini bulanan, kadang-kadang 2 bulanan. Tergantung Pak. Jadi tempo ini Pak, tempo terbit, tempo enggak. Tapi mudah-mudahan ini pas ada juga foto Bapak ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini juga salah satu pelayanan sosialisasi program. Karena baru salaman mungkin boleh pakai hand sanitizer dulu Pak ya. Baik pemirsa, ini menjadi penghujung Coffee Break Sumatera Utara dengan tema kolaborasi Pemda Sumatera Utara dan Kementerian Hukum dan HAM Sumut menuju tatanan baru. Dan ada banyak sekali masukan, kemudian sosialisasi informasi juga yang diberikan kepada masyarakat terkait apakah pembuatan paspor maupun protokol kesehatan yang kita semua tahu harus dipatuhi oleh masyarakat. Terakhir sedikit aja Pak Wagub dan Pak Kanwil ingin memberikan closing statement seperti apa? Singkat aja Pak, kepada warga Sumut. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan seluruh warga Sumatera Utara, suasana pandemi COVID ini belum selesai. Kita harus sama-sama menjaga kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Patuhin protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah. Terima kasih. Silakan Pak Kanwil. Ya, walaupun musim pandemi COVID-19, kami dari Kumham tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Terima kasih. Oke, baik. Kita boleh sepeda lagi ya Pak ya? Masih cuacanya juga bagus, udaranya segar. Jadi sayang kalau kita tidak manfaatkan suasana ini. Ya pemirsa, maka ini menjadi penutup program Coffee Break Sumatera Utara. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa.